Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ayu Nur Hidayati dengan NIM 18313131059. Yang kedua ada Galuh Sandra Pratiwi dengan NIM 183131060. Yang ketiga ada Ainun Indriani Purwoko dengan NIM 183131066. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penulisan pendahuluan karya ilmiah. Dalam penulisan pendahuluan karya tulis ilmiah, kami akan membahas yang pertama ada pengertian pendahuluan, yang kedua pentingnya pendahuluan dalam karya tulis ilmiah, kemudian yang ketiga fungsi pendahuluan, dan yang keempat prinsip-prinsip pendahuluan, dan yang terakhir bagian-bagian dari pendahuluan. Langsung saja yang pertama adalah pengertian pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu penelitian. Nah, berkualitas atau tidaknya skripsi, kemudian tesis atau disertasi bisa dilihat dari bagaimana pendahuluannya. Pendahuluannya itu harus membentuk sebuah cerita atau story yang mengalir dari paragraf satu ke paragraf yang lain, yang berisi tentang mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, pentingnya pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Pengenalan mengenai sebuah permasalahan dengan penjelasan latar belakang, mengapa suatu permasalahan diangkat, dan untuk apa penelitian itu dilakukan. Nah, pendahuluan yang baik yaitu ditulis sedemikian sehingga dari paragraf pertama hingga akhir bisa ditarik cerita yang argumentatif tentang pentingnya dilakukan penelitian itu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Galuh Sandra. Saya Galuh Sandra Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pendahuluan. Yang pertama yaitu sebagai ringkasan isi suatu skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua yaitu sebagai pengantar dari karya ilmiah, agar pembaca itu mampu memahami apakah sebenarnya yang ditulis dalam karya ilmiah. Yang ketiga yaitu sebagai latar belakang dari karya ilmiah, agar pembaca itu mengetahui apakah sebenarnya yang melatar belakangi dari karya ilmiah tersebut. Yang keempat yaitu sebagai pengenalan masalah dari karya ilmiah, agar pembaca itu mengetahui permasalahan yang akan diangkat. Yang kelima yaitu membantu pembaca untuk mengetahui tujuan apa yang sebenarnya hendak dicapai dari karya tulis dan mengetahui apakah sebenarnya manfaat dari karya ilmiah yang biasa dituliskan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendahuluan. 1. Yaitu mengenalkan topik. Penulis membutuhkan bahan yang cukup agar topik itu yang diangkat dapat dipaparkan. Kemudian diambil datanya yang relevan terhadap topik, membuat topik ke dalam topik. Nah, maksud dari membuat topik ke dalam topik tersebut ialah setiap satu paragraf terdapat satu ide pokok. Jadi, satu paragraf setidaknya disertai dengan petunjuk yang disertai dengan kalimat penjelas. Kemudian, agar topik lebih tepat, yaitu dengan mempersempit topik yang masih bersifat umum. Manfaatnya yaitu topik untuk membantu memberi batasan kepada penulis agar tidak keluar dari tema yang akan diangkat. Nah, yang kedua yaitu memetakan arah penelitian. Prinsip memetakan arah penelitian sebagai langkah mengaitkan dan mencari hubungan dengan ide yang lain. Meskipun bentuknya mengaitkan dengan ide lain, ide dasarnya yang masih satu ide pokok, di mana ide pokok tersebut memiliki cabang ide yang memiliki relevansi dengan ilmu-ilmu lain. Yang ketiga yaitu metode memasukkan hasil penelitian di pendahuluan. Di bab pendahuluan, peneliti perlu menuliskan hasil penelitian secara singkat agar karya tulis ilmiah dibuat semakin kuat dan menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah benar-benar hasil penelitian sendiri. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu merupakan uraian singkat tentang keadaan, isu-isu, atau data yang dapat dijadikan alasan kuat oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan memilih topik atau judul penelitian. Nah, latar belakang ini untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting
dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang yaitu 1. Dinyatakan secara singkat, biasanya dibatasi sekitar 3-5 alinea pendek, tetapi telah memberikan wacana yang menarik perhatian bagi pembaca tentang pentingnya kegiatan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu berisi isu-isu aktual, misalnya pada tingkat lokal, organisasi, atau kelompok masyarakat atau sebaliknya. Yang diangkat dari isu lokal kemudian dikembangkan kaitannya dengan kondisi yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu isu-isu dapat berupa pakar, praktisi, atau pihak-pihak lain yang berkompeten. Yang keempat, mencerminkan ide atau analisis sebenarnya yang dilakukan oleh peneliti atau pembuatan usul penelitian terhadap isu-isu yang sedang aktual di masyarakat. Nah, hasil pengamatan yang telah dilakukan atau pengalaman pribadi peneliti. Yang kelima yaitu informasi yang aktual akan memperkuat bobot pentingnya penelitian tersebut kaitannya dengan upaya pemecahan masalah. Yang keenam yaitu untuk lebih meyakinkan pembaca dapat memasukkan data atau informasi atau pernyataan pakar, penjabat, praktisi yang sudah terkenal di bidangnya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ainun. Perkenalkan, nama saya Ainun Indriani Purwoko, NIM 183131066. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bagian-bagian dari pendahuluan, yaitu identifikasi masalah. Nah, masalah adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau kesenjangan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan nyata yang dihadapi. Oleh sebab itu, dalam rumusan masalah perlu diawali dengan narasi pendek yang mengemukakan beberapa informasi yang merupakan masalah yang sedang dihadapi. Untuk kemudian dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian yang diusulkan atau yang akan dilakukan. Tujuan identifikasi masalah adalah untuk mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi masalah: A. Masalahnya cukup menarik. B. Masalahnya belum terpecahkan seluruhnya oleh para penulis atau peneliti sebelumnya. Yang C, masalahnya harus bernilai, menyangkut kebutuhan dan kepentingan umum. Yang D, skop atau bidang lapangan yang memadai atau lingkup masalah jangan terlalu luas. Yang E, mengandung isi yang emosional namun tetap disertai objektivitas. Yang F, mengungkapkan masalah dengan bahasa yang ringkas namun cukup cermat. Dan yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. A. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah proses sebagai bagian dari seluruh rangkaian penelitian, maka harus dijawab melalui analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Jenis-jenis tujuan penelitian yaitu tujuan operasional, yaitu tujuan yang berupa satu objek yang langsung akan digarap oleh peneliti. Tujuan substansial yaitu tujuan penggunaan dari hasil guna satu keperluan atau kegiatan tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau merumuskan tujuan penelitian yaitu relevansi tujuan dengan permasalahan penelitian. Jangan membuat tujuan penelitian yang menyimpang dari permasalahan penelitian. Relevansi tujuan dengan kepentingan perumusan atau kepentingan pembangunan. Relevansi tujuan dengan kepentingan pengembangan teori. Yang B yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian akan menjadi dasar penelitian itu dilakukan. Adapun fungsi manfaat penelitian salah satunya yaitu dengan adanya manfaat penelitian yang baik, peneliti dapat memberikan informasi yang relevan bagi orang yang membaca penelitian yang dibuat maupun bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian yang linear atau satu jalur. Jenis manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis yang sebelumnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan.
Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.